Baik, langsung kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau catatan dari Anda terkait kasus ini seperti apa, Pak? Walaupun saat ini pihak kepolisian juga terus bekerja keras untuk mengungkap kasus ini, Pak. Ya, Pak Bambang. Oke, baik. Nampaknya ada kendala teknis. Kita akan pantau dulu informasi terbaru langsung dari rekan kami, Hilda. Selamat pagi, Hilda. Berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sudah ada berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat pagi. Apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Silakan, Hilda. Ya baik, selamat pagi Arif Fadil dan juga Kak Marati. Memang betul sekali kemarin penemuan 7 mayat sempat bikin geger warga Bekasi, khususnya di perumahan Pondok Gede Permai, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan memang untuk update terbaru saat ini, Kak Marati dan juga Arif Fadil, 1 dari 7 jenazah sudah teridentifikasi. Korban tersebut berinisial MR, yang memang di mana identitas tersebut ini terkuak dikarenakan pengakuan dari salah seorang kakak korban, yaitu Reza Kurniawan. Postmortem yang dibawa oleh kakak korban tersebut kemarin yang diserahkan oleh pihak maksudnya diserahkan ke pihak kepolisian, maksud kami Kamarati dan juga Arif Fadil, berupa foto dan juga kartu keluarga begitu. Lalu pihak dari kepolisian juga mencocokkan dengan jenazah yang ada, dan ternyata setelah pihak dari korban tersebut, yakni kakak korban tersebut, melihat jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri, ternyata cocok dan sudah bisa dikonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah MR, yakni adik korban yang sudah tidak pulang sejak 2 hari lalu begitu. Memang selain 7 jenazah tersebut juga maksud kami selain itu 7 jenazah tersebut juga tidak ditemukan luka terbuka, luka parah ataupun luka-luka yang diakibatkan oleh patah tulang gitu. Namun untuk bagi para jenazah yang memang belum dipertemukan oleh keluarganya, pihak dari kepolisian juga menyampaikan bahwa bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Polri, dikarenakan memang nantinya Rumah Sakit Polri bisa membantu keluarga korban untuk menemukan jenazahnya dengan cara membawa identitas pelapor dan juga keluarga yang dilaporkan, lalu alat-alat pribadi terduga milik korban hingga foto milik terduga korban yang memang terlihat di bagian giginya begitu. Dan memang jika kita bisa tarik ke belakang, Kamarati dan juga Arif Fadil, kemarin memang penemuan 7 jenazah ini ditemukan secara tiba-tiba dikarenakan memang salah seorang warga Bekasi dari perumahan tersebut hendak mencari seekor kucingnya yang di pinggir sungai. Lantas setelah itu ternyata seorang warga tersebut malah menemukan 5 awalnya mayat di sisi kanan dan juga kiri di Kali Bekasi begitu. Lalu setelah saksi mata melihat mayat tersebut langsung melaporkan ke pihak yang berwajib, dan akhirnya tim Basarnas dan juga tim BPBD melakukan proses evakuasi. Lalu sekitar 20 meter dari lokasi tersebut, tim Basarnas dan juga tim BPBD akhirnya menemukan 2 jenazah lainnya yang memang sudah terapung juga di Kali Bekasi. Dan sementara untuk kondisi terkini di Rumah Sakit Polri memang masih terlihat sepi karena memang masih belum ada aktivitas lanjutan dari kemarin, dan memang nantinya kami mendapatkan informasi bahwa akan ada konferensi pers, namun memang kami masih belum mengonfirmasi pukul berapa maksud kami konferensi pers itu akan dimulai. Sementara demikian, kembali ke studio Kamarati dan juga Arif Fadil. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti atas informasinya langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita bergeser ke Pak Bambang. Pak Bambang, apa catatan Anda terkait hal ini, Pak? Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Beni di awal tadi ya, penyelidikan kasus ini harus dilakukan secara komprehensif lebih dulu. Scientific crime investigation harus dilakukan. Jadi kepolisian jangan sampai terburu-buru memberikan pernyataan-pernyataan yang kemudian malah membuat blunder gitu. Sama seperti di kasus Afif Maulana di Sumatera Barat kapan hari gitu. Makanya informasi terkait dengan hasil otopsi, kemudian TKP di mana mereka ini terjun ke sungai misalnya di awal itu juga harus dilakukan, jangan sampai terburu-buru disampaikan gitu. Ini untuk menghindari blunder-blunder yang sekiranya tidak perlu terjadi itu. Terlepas dari itu memang upaya mitigasi terkait ancaman ketidaktertiban sosial ini juga harus dilakukan secara intensif oleh kepolisian. Karena kalau melihat kasus-kasus tawuran remaja, tawuran antar pelajar di Polda Metro ini kan semakin marak dan
tidak hanya di wilayah itu saja, tapi di daerah-daerah juga harus hal itu terjadi. Makanya mitigasi terkait itu harus segera dilakukan. Jangan sampai kasus-kasus tawuran ini terulang dan semakin marak. Upaya untuk melakukan tindakan itu memang harus dilakukan secara prosedural dan sama seperti disampaikan Pak Beni tadi, tindakan tegas itu bisa saja dilakukan bila sudah mengancam personil atau mengancam keamanan masyarakat di sekitarnya. Itu juga harus sebagai sebuah upaya deteren agar mereka yang akan membuat menjadi potensi ancaman ketidaktertiban sosial itu tidak melakukan hal-hal yang mengganggu seperti itu. Benar. Oke. Pak Bambang, ada juga catatan dari Anda terkait dengan, kan kalau tadi Anda sudah juga menjelaskan soal tindakan tegas terukur, ya oke lah boleh dibenarkan. Tapi banyak juga animo yang muncul nih, polisi itu memang lebih banyak melakukan tindakan-tindakan yang tegas terukur terarah tadi. Harusnya bisa juga dilakukan tindakan preemptif seperti itu. Catatan Anda seperti apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan mitigasi terkait potensi ancaman ketidaktertiban sosial itu harus dilakukan gitu. Polda Metro sudah membentuk ada Babin Kamtibmas, kemudian membentuk polisi RW. Itu yang seharusnya dilakukan. Tindakan preventif yang lain itulah yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Jangan sampai potensi-potensi itu malah menjadi ancaman keresahan masyarakat. Kalau kita melihat di media sosial misalnya mereka yang melakukan tawuran membawa senjata tajam di jalan raya, kalau kemudian kawan-kawan kepolisian tidak melakukan tindakan tegas, ini akan mengancam keamanan masyarakat gitu. Makanya memang dalam penindakan itu harus ada prosedur yang ketat gitu. Peringatan dan yang lain-lainnya seperti itu. Tapi kalau sudah membawa senjata tajam mengayunkannya di jalanan, ini tentu adalah ancaman gitu. Makanya tindakan tegas itu boleh saja dilakukan gitu. Karena kalau tidak tidak dilakukan tindakan tegas, akhirnya tidak ada efek jera bagi mereka yang ingin membuat kerusuhan seperti itu. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, hulu dan hilir, Pak. Nah, tapi sama pertanyaan saya tadi itu. Masyarakat banyak melihatnya itu polisi itu ya di hilir gitu. Ya dengan menembak peringatan dan lain sebagainya, memukul, membubarkan dan lain sebagainya. Tapi hulunya Pak, apakah ini juga jadi catatan Kompolnas kepada khususnya Polda Metro Jaya begitu? Betul sekali. Saya ingin belajar dari kasus Padang dulu ya. Ya. Nah, pasca peristiwa itu Bapak Kapolda mengumpulkan semua tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengajak bersama-sama. Polisi nggak bisa sendiri. Ya. Mengajak sama-sama mengkampanyekan untuk anti tawuran. Dan ini efektif. Yang kedua, patroli cyber mengidentifikasi kelompok-kelompok yang sering melakukan tawuran. Temuannya apa? Medsos mereka ketika dibuka, dipaparkan di depan kami, bagaimana provokasi satu kelompok terhadap yang lain. Mereka memamerkan senjata tajamnya, mereka memamerkan waktu latihannya dan sebagainya. Itulah bahkan yang terjadi. Ada latihannya ya? Sehingga akhirnya itu setelah teridentifikasi mereka dilakukan pendekatan untuk diberikan aktivitas lain yang positif sehingga tidak lagi melakukan tawuran. Nah, sama untuk Polda Metro tentunya nggak hanya Polda Metro, semua Polda. Ya, semua Polda ya. Perlu melakukan langkah-langkah proaktif. Yang pertama, patroli cyber. Ini PR 8 Polda yang baru dapat cyber. Tambahan direktoratnya ya. Ini PR nih. Lakukan patroli cyber untuk mengidentifikasi ada berapa kelompok. Metro Jaya ada Pak ya direktorat ini? Ada. Ya? Oke. Di mana lokasinya dan sebagainya untuk sesegera mungkin mereka dilakukan pendekatan pembinaan sehingga tidak muncul potensi ancaman. Ini menjadi penting daripada memadamkan kebakaran. Nah, oleh sebab itu sudah cukuplah belajar dari kasus Padang, kasus ini juga untuk bagaimana menghentikan tawuran. Padang 1 orang Pak, ini 7 Pak. Betul. Pak Beni, tapi biasanya kalau untuk para pelaku tawuran ini setelah diamankan oleh pihak kepolisian itu
apa langkah selanjutnya sih Pak? Sehingga apakah memang sudah ada efek jerah di situ Pak? 15 orang katanya Pak udah diamankan. Ya, jadi dalam hal ini pertama diidentifikasi mereka masuk golongan anak-anak atau sudah dewasa. Ini rata-rata anak-anak. Perlu penanganan khusus, pendampingan sejak proses hukumnya dan sebagainya. Peran orang tua. Sering alasan yang disampaikan orang tua itu yang kadang kita bertanya-tanya. Anak saya keluar jam 3 pagi untuk pesta. Nggak ada pengawasan. Ini berarti nggak peduli. Berasal dari lingkungan yang kecil dulu aja deh, keluarga. Gitu. Jadi bagaimana pembinaan dalam keluarga menjadi penting untuk anak-anak ini nanti terkontrol oleh orang tuanya dalam hal pergaulan. Itu untuk mencegah. Kemudian juga aktivitas media sosial itu juga menjadi penting. Karena saat ini paling mudah sekali terpengaruh itu melalui media sosial. Bahkan ada banyak yang pertama perang medsos dulu baru tawuran, janjian tawuran gitu ya Pak ya? Betul. Provokasi lebih banyak lewat medsos. Apa yang bisa dilakukan oleh direktorat yang baru terbentuk ini di 8 Polda ini Pak? Artinya apakah di take down akun itu boleh begitu seperti itu? Yang kalau hanya take down dia bisa muncul lagi. Tetapi kayak ketika jamur, berhasil mengidentifikasi kemudian siapa, di mana, kelompoknya, berapa orang tuanya, kemudian diintervensi dalam rangka pembinaan, ini lebih efektif untuk mencegah. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang menanggapi hal ini, catatan Anda juga sekali lagi Pak Bambang, ada 8 Polda yang saat ini juga sudah ada direktorat cybernya begitu ya, dan juga PPA ya Pak kabarnya. Memang Pak. Benar, paparan di media sosial terkait kekerasan ini memang sudah sangat marak ya, tapi saya melihatnya lebih harus pada pendekatan sosial di lapangan gitu. Kepolisian itu sudah memiliki polisi RW yang sudah 2 tahun ini dicanangkan gitu. Ini yang seharusnya bisa melakukan mitigasi terkait dengan ancaman ketidaktertiban sosial ini gitu. Mereka bisa melakukan pendekatan ke lingkungan, kemudian melakukan pendekatan ke sekolah seperti itu. Tetapi kan ketidaktertiban sosial ini masih berjalan terus gitu loh. Makanya kalau kawan-kawan kemudian patroli, kawan-kawan kepolisian melakukan patroli ini melihat kejadian secara langsung, makanya seringkali juga lebih cepat untuk lebih reaktif sehingga melakukan upaya-upaya tegas gitu. Kalau kita melihat lebih luas lagi seperti kasus Klitih di Jogja misalnya, hal ini kan sudah bertahun-tahun terjadi dan terus terulang gitu. Dan sasaran mereka juga acak gitu. Makanya peningkatan efektivitas dari polisi RW kemudian Babin Kamtipas itulah yang harus semakin didorong gitu, dan harus ada standar dan ukuran yang pasti terkait dengan upaya mitigasi ancaman ketidaktertiban sosial itu. Kalau tidak, mereka potensi-potensi itu masih mengambang gitu sehingga tidak terdeteksi sejak awal gitu. Dan akhirnya muncul lagi seperti kasus yang terjadi di Bekasi ini seperti itu. Baik. Harapannya memang ini menjadi kasus terakhir ya, begitu ya Pak ya. Walaupun saat ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian apakah memang benar ini para pelaku tawuran begitu ya. Terima kasih banyak Pak Bambang. Pak Bambang Rubini, terima kasih Pak. Pak Beni Ngomotun, Pak Beni, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita harus tidak dulu sejenak ya. Kita di segmen berikutnya bukan akan mengambil fishball gitu ya. Saya nomor berapa? Bukan kita ya, Via. Nanti kita akan melihat apakah memang sebenarnya cukup berpengaruh nggak sih ini nomor-nomor urut ini untuk para paslon bisa memenangkan hati warga dan katanya masyarakat satu gitu ya. Pasti menang. Kenyataannya banyak. Enggak juga. Kita hadirkan silakan kami saat lagi tetap bersama kami.